إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, dan waktu yang sangat mulia ini, yaitu waktu kita salat Jumat seperti yang disyariatkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak lagi nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Hanya syukur yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam sunnah atau hadis beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya dengan itu cara kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam mari kita bacakan sebanyak mungkin untuk Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah terakhir, pembawa risalah terakhir Islam, dan tidak ada Nabi Rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan ada Nabi, ada Rasul, ada ajaran yang diterima Allah setelah Rasulullah SAW bawa Islam, ketahuilah itu pemahaman dan pemikiran yang sesat dan tidak boleh kita ikuti karena akan merusak dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa kondisi Palestina sekarang semakin, kalau saya melihat semakin baik, semakin punya harapan. Kenapa? Karena harus kita ketahui bahwa Palestina itu resminya dijajah Yahudi dan dunia ini ikut menjajahnya, termasuk negara-negara Arab sekitarnya ikut membantu Yahudi itu menjajah Palestina. Di sana ada Al-Baitul Maqdis, negeri mulia, bumi yang mulia yang ketiga setelah Mekah, Madinah. Di sana ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah membangun Masjidil Haram 40 tahun. Di sana ada kiblat pertama umat Islam. Ya, kiblat pertama umat Islam yaitu arah Masjidil Aqsa. Setelah beberapa lama Allah suruh pindah ke Masjidil Haram. Di sana ada saudara-saudara kita yang mendiami Palestina itu yang muslim sejak zaman Umar bin Khattab atau sekitar tahun ke-16 Hijriah. Kemudian berlanjut sampai masuk tentara salib dari Prancis dan Eropa lainnya sekitar tahun 1000-an.
Ya, bertahan sekitar 90 tahun, habis itu diusir mereka. Terkenallah pimpinan yang membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestina ketika itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi dari Umar bin Khattab ke Salahuddin Al-Ayyubi itu ada sekitar 400 tahunan. Lalu berlanjut, Palestina bagian dari negeri Islam. Sampailah terakhir setelah umat Islam hancur di dunia ini, terpecah belah, dihancurkan oleh Eropa. Di baliknya adalah Yahudi memakai tangan Inggris, Prancis, Jerman, Itali, dan Rusia. Ya. Jadi gerakan Zionis mencoba ingin menguasai Palestina setelah menguasai Eropa dan Rusia. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Berhasillah mereka lakukan 1924 melalui boneka Yahudi yang bernama Mustafa Kemal, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Khilafah Utsmaniyah hancur, ternyata nggak mudah juga mereka untuk mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. Masih ada umat Islam melawan, termasuk diantaranya waktu itu Inggris menduduki wilayah Syam yang tadinya satu, dipecah menjadi Palestina, menjadi Suria, menjadi Lebanon, menjadi Jordania. Pecah dulu. Ini strategi mereka agar lemah. Kemudian Jazirah Arabia yang tempat Rasulullah lahir, yang Rasulullah katakan la dinani fi jaziratil Arab, tidak boleh ada dua agama Jazirah Arabia ini. Kalau ada dua hancur. Yaitu terdiri dari Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, dan Oman, dipecah menjadi 5 negara. Kemudian Afrika Utara terdiri dari Mesir, dipecah menjadi Mesir, menjadi Libya, menjadi Tunisia, menjadi Aljazair, menjadi Maroko. Pecah jadi 5. Termasuk Indonesia dipecah, termasuk Nusantara dipecah menjadi Indonesia, menjadi Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Filipina, dan Selatan Thailand. Itu wilayah-wilayah Nusantara itu. Dan begitulah Asia Selatan, Asia Timur, semua dipecah. Baru berhasil mereka mendeklarasikan negara Yahudi yang diberi nama oleh mereka dengan Israel itu bulan Mei 1948. Coba bayangkan, kok bisa-bisanya mereka mengklaim bahwa Palestina adalah milik mereka? Coba cari sejarah yang menunjukkan bahwa Palestina itu milik Yahudi. Semua ahli di dunia ini, yang Muslim, yang non-Muslim, kecuali yang Zionis, ya, semua ahli di dunia ini, saya baca, termasuk di Indonesia, pakar-pakar ahli dari LIPI, itu mengatakan bahwa Palestina itu sudah dibangun 5.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Sekitar 1.300 tahun sebelum lahirnya Bani Israel ke dunia ini. Kalau dikatakan bahwa itu punya nenek moyang mereka, bohong. Ya, Baitul Maqdis khususnya itu sudah dibangun oleh anak keturunan Kan'an, suku Kan'an. Ya, itu ditemukan, fakta-fakta arkeologinya ditemukan. Ada peninggalan nenek moyang mereka. Ketika itu ada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena itu klaim sejarah bahwa Palestina adalah the promised land itu bohong. Kemudian kita lihat di kitab suci mereka juga nggak ada. Di dalam Taurat atau Perjanjian Lama itu ternyata para ahli menemukan itu baru dimasukkan ayat yang terkait dengan promised land itu tahun 1132. Baru, karena Yahudi kerjanya termasuk Nasrani yang disoroti Allah beratus-ratus ayat dalam Al-Quran, beratus-ratus ayat dalam Al-Quran, sejak di Al-Fatihah, di Al-Baqarah aja ada sekitar 100 ayat lebih non-stop, terus menerus bicara tentang Bani Israel, termasuk Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Memang mereka suka yang merubah-rubah ayat kitab suci mereka. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dicampur adukkan. Ada yang dimasukkan cerita-cerita dongeng. Bahkan ada yang dimasukkan cerita-cerita yang mengerikan tentang tuduhan mereka kepada Allah.
tuduhan mereka kepada rasul-rasul mereka. Makanya banyak mereka diceritakan dalam Al-Quran, mereka banyak membunuh para nabi mereka dan tidak mau taat kepada nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi nabi pertama Bani Israel Yahudi itu Nabi Musa, bukan Ibrahim. Dalam Al-Quran dibantah terang-terangan oleh Allah bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudian, ya, atau Nasranian, atau beragama Nasrani. Dibantah oleh Allah Ta'ala. Bahkan anak keturunannya termasuk Nabi Yakub yang dianggap sebagai ayah dari keturunan Bani Israel itu, dia tidak beragama Yahudi. Agama Yahudi itu agama buatan setelah Nabi Musa meninggal. Agama Nasrani agama buatan setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Itu ceritanya begitu. Makanya Allah katakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada 3 agama langit itu tidak ada. Quran membantahnya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indallah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Al-Baqarah 140. Dan ini banyak cerita di ayat sekitar itu. Allah katakan, apa kalian mengatakan Ibrahim dan Ismail, Ishak, Yakub, asbat anak cucunya Yusuf dan seterusnya itu mereka adalah beragama Yahudi atau Nasrani? Lalu Allah katakan, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian fakta? Ternyata mereka menyembunyikan fakta. Tidak mau mereka katakan bahwa Ibrahim itu Muslim, bahwa Ishak itu Muslim, Yakub itu Muslim, Yusuf itu Muslim, Musa itu Muslim, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam Muslim, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslim, agamanya Islam. Jadi tidak ada 3 agama langit itu. Ya agama langit ada 2, Yahudi Nasrani, tapi agama langit cuma 1, Islam. Artinya agama Yahudi Nasrani hasil buatan dan rekayasa mereka. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, bahwa Palestina milik 3 agama ada sebuah kebohongan, berlawanan dengan Al-Quranul Karim yang kita yakini firman Allah, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lebih benar omongannya dari Allah Ta'ala? Hati-hati, ini masalah akidah. Kalau kita yakini Palestina milik 3 agama, batal akidah kita, karena kita tidak percaya pada Allah Ta'ala. Allah mengatakan apa? Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina taba'uh. Orang yang pantas mengklaim pengikut Ibrahim itu orang beriman di zaman dia, mengikuti dia. Kemudian apa? Wa hadzan nabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman kepada Nabi SAW, termasuk kita. Jadi kita yang paling pantas mengatakan Ibrahim adalah agamanya agama kita. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim agama lurus, agama Islam, dan tidak sedikit pun terkait dengan kemusyrikan. Yahudi Nasrani agama kemusyrikan. Di samping mereka kafir kepada Allah dan Rasul dan Al-Quran, mereka juga agama musyrik. Kenapa? Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, seorang hamba Allah yang soleh di zaman itu. Nasrani menyekutukan Allah dengan Isa alaihi salam. Ini yang Allah katakan bahwa orang Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatil Nasara Al-Masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa alaihissalam adalah anak Allah. Coba bayangkan, mana mungkin agama langit agama musyrik? Tidak mungkin Allah turunkan agama musyrik. Allah turunkan para nabi dan rasul dan kitab-kitabnya untuk membasmi kemusyrikan. Karena konsepnya la ilaha illallah. Tidak boleh ada ilah yang diyakini, ditaati, dikagumi, diikuti di alam semesta ini sejak bumi ini diciptakan Allah sampai nanti dia kiamatkan. Tidak boleh ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, jangan kita tertipu oleh propaganda bohong Yahudi. Apalagi sekarang nih di negara Arab sangat propaganda luar biasa untuk normalisasi hubungan dengan Yahudi. Yaitu apa? Agama Ibrahim. Bohong. Adiyana Ibrahimiyah. Dulu dibilang 3 agama sama, Yahudi, Islam dan Kristen. Sekarang dibilang lagi, ini kita ini sama-sama dari Ibrahim. Ayatnya sudah saya bacakan di antara, dan carilah dalam Al-Quran puluhan ayat bantahan-bantahan seperti itu, kebohongan seperti itu. Kalau kita jauh dari Al-Quran, pasti kita akan kena. Jauh dari Al-Quran, kita pasti akan tertipu. Saya baca tokoh-tokoh besar Indonesia ini masih meyakini bahwa agama langit itu 3. Islam, Yahudi, Kristen. Allah bilang tidak, cuma 1. Inna dina indallahil Islam. Dan saya melihat, membaca, mendengar, melihat, menonton ucapan-ucapan tokoh-tokoh Islam di negeri ini masih mengatakan Palestina milik 3 agama. Sama juga kebohongannya. Allah katakan tidak. Nggak ada kaitannya Palestina dengan agama Yahudi. Karena Palestina itu sudah didiami dan jauh beribu-ribu tahun sebelum munculnya Bani Israel Yahudi ke atas muka bumi ini. Karena kapan munculnya Bani Israel? Bani Israel itu muncul setelah Nabi Yusuf alaihissalam hijrah atau pergi atau dijual ke Mesir, kemudian qadarullah dia menjadi raja di situ. Setelah dia menjadi raja, dia undang kedua orang tuanya dan 11 saudaranya. Karena Nabi Yakub itu punya 12 anak. Di antaranya Yusuf, Benyamin dan Yahuda. Nah, Yahuda inilah keturunan yang mengatakan mereka agama Yahudi. Baru kapan itu? 1300 tahun sebelum setelah Palestina Baitul Maqdis dibangun oleh keluarga suku Kan'an namanya, dan juga masih ada sebelumnya. Fakta lain juga, ketika Bani Israel Allah selamatkan dari Laut Merah bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka berada di Gurun Sinai, nggak punya kampung halaman. Lalu Nabi Musa katakan, ayo kalian masuk ke Palestina. Allah tolong kalau kita masuk ke Palestina. Kata mereka nggak mau. Di sana ada bangsa-bangsa perkasa. Coba bayangkan, Al-Quran menyatakan demikian. Ya, nggak mau. Pergilah kamu dengan Tuhanmu. Coba lihat. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Bagilah kamu dengan Tuhanmu. Allah berperang berdua. Kalau menang baru kami datang. Berarti kan sudah ada penguasa Palestina sebelum mereka di situ. Karena mereka 3 abad itu berada di Mesir. 3 abad itu berada di Mesir, dijajah oleh Firaun, Faraina, kerajaan Firaun 3 abad. Kok bisa mengklaim bahwa Palestina milik mereka? Hati-hati jamaah sekalian. Perang yang ada atau percaturan yang ada di Palestina sejak ditaklukkan oleh Umar bin Khattab tahun 637 atau tahun ke-16 Hijriah, itu adalah percaturan Islam dan Yahudi, percaturan Islam dan Kristen, percaturan Islam dengan orang-orang sekuler, dengan orang-orang nasionalis. Oh, di Palestina banyak orang sekuler, dengan orang-orang komunis. Di Palestina banyak komunis, banyak PKI-nya di sana juga banyak. Ya, percaturan Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, yang punya Palestina itu ya umat Islam. Secara akidah, secara sejarah, dan secara fakta, Yahudi datang baru tahun 48 baru dideklarasikan di negara Islam. Umat Islam sudah ada 1300 atau hampir 1400 tahun yang lalu di situ. Kok tiba-tiba mereka datang karena mereka menguasai dunia, karena mereka punya uang, karena mereka lobby-lobbynya menguasai, termasuk Indonesia, lobby Yahudi kuat sekali. Mereka kira dengan mudah bisa menguasai Palestina. Bahkan rencana mereka, Herzl, tokoh Zionis yang pertama, itu membuat peta Israel Raya. Di mana Israel Rayanya? Semua negara Arab. Syam, 4 negeri tadi, termasuk Jazirah Arabia, termasuk Yaman, termasuk Irak, termasuk sebagian besar Turki. Itu target mereka. Boro-boro target itu tercapai, Palestina saja tidak bisa dikuasai semuanya. Maka kita tersenyum sekarang. Sekarang adalah pembuktian kebohongan, kehebatan Mossad, kehebatan CIA,
kehebatan Yahudi Nasrani yang selama ini dianggap paling cerdas, paling pintar, paling hebat, itu bombardir berita dari mereka. Sekarang mereka terkencing-kencing. Coba lihat salah satu camp militer mereka ketika disuruh oleh komandannya menjaga perbatasan dengan Gaza, mereka ngamuk-ngamuk ketakutan, menghancurkan perkakas peralatan yang ada di camp itu dan tidak mau berangkat. Ketakutan. Kenapa? Sejak zaman Nabi SAW. Dan Al-Quran menjelaskan orang-orang Yahudi itu orang yang paling penakut. Dengan mudah Rasulullah bisa usir mereka dari Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, kadang buat gaduh, buat masalah, buat fitnah, diusir Rasulullah SAW. Kemudian dikejar Rasulullah SAW sampai ke Tabuk. Tabuk itu perbatasan Saudi dan Jordania, 700 kilometer dikejar Rasulullah SAW sampai mereka berhamburan pergi, terdiaspora ke Amerika, kemana-mana. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, nggak ada ceritanya Yahudi menang dalam sejarah, itu nggak ada. Bayangkan 15 menit Hamas bisa meluncurkan 7.000 roket, menghancurkan 26 titik wilayah Palestina yang diduduki oleh mereka. Dan Gaza itu hanya sebesar kota Depok, dikuasai oleh Hamas sejak tahun 2007. Sampai hari ini sejengkal pun tak bisa mereka masuk ke situ. Hanya masuknya lewat pertempuran udara. Ini yang Allah katakan, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan mampu memerangi kalian, tidak akan mau dan tidak akan berani memerangi kalian, kecuali kalau kalian terkepung dalam satu wilayah seperti Gaza sekarang dikepung, atau melalui belakang tembok. Mereka buat tembok kan, Gaza di tembok, itu semua wilayah Palestina. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah, tidak ada perang Hamas dengan Israel, itu nggak ada. Yang ada perang Yahudi dengan Islam. Dulu mereka rekayasa perang Yahudi dengan Arab. Awal-awal tempat 8. Habis itu karena bergolak mereka kecilin lagi perang Yahudi dengan Palestina. Bergolak lagi umat Islam. Habis itu mereka rekayasa perang Yahudi dengan PLO. Boneka mereka Yasser Arafat. Boneka mereka. Sekarang Mahmud Abbas digaji oleh mereka. Kemudian karena pergolakan umat Islam nggak berhenti, mereka buat lagi perang Yahudi dengan Hamas. Setelah dengan Hamas dikecilin lagi. Pada akhirnya nanti perang Yahudi dengan Islam akan terwujud kapan? Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahuda fayakhtabi'ul yahudu wara'al hajari wasyajari fayaqulul hajar wasyajaru ya muslim ya abdallah hada yahudiyyun faqtulhu illa syajar al-arqad li'annahu min syajar al-yahud. Rawahu Muslim. Imam Muslim menceritakan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah mengatakan tidak akan kiamat dunia ini kecuali setelah umat Islam bisa memerangi Yahudi, bisa membunuh Yahudi. Kaget dong kita. Waktu Rasulullah bersabda, Yahudi ada di mana? Ada di Madinah, ada di Tabuk, ada di beberapa negara Eropa. Karena mereka sudah dijajah oleh berkali-kali dan dibawa jadi budak, jadi pekerja. Maka tersebar mereka di seluruh Eropa. Pada jumlah mereka nggak lebih dari 10 juta orang. Bayangkan. Kenapa demikian? Rasulullah katakan, nanti benar-benar kalian bisa bunuh Yahudi. Sampai mereka ngumpet di balik pohon, di balik batu. Sampai batu dan pohon itu berbicara, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Ya kan? Illa syajarul warqad, kecuali pohon warqad. Karena itu pohon Yahudi dia nggak mau ngomong. Hati-hati, pohon di sini juga ada. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Keberadaan Yahudi menjajah Palestina sejak 48 itu kehendak Allah Ta'ala. Sebagai sebuah kejahatan terhadap umat Islam, sehingga dengan itu umat Islam legal membunuh mereka. Coba kalau mereka terdiaspora di dunia ini, boleh nggak kita bunuh mereka? Nggak boleh, haram. Bahkan ketika mereka dibunuh oleh Nazi, 6 juta orang, kemana mereka minta perlindungannya? Kepada umat Islam, ke Khilafah Utsmaniyah. Makanya banyak Yahudi ada di Turki, di mana-mana, di Maroko, itu melindungi mereka. Memang Yahudi ini dasar membesarkan anak buaya, anak singa. Kalau udah besar,
yang membesarkannya dilahap dia. Sekarang Islam dilahap oleh mereka sebagai sebuah kehendak Allah, skenario Allah Ta'ala. Tapi ingat, hadis ini pasti akan ada saatnya, di antara mulai dari sekarang, sejak dimulai intifadha oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah Desember 87 sampai hari ini sudah 36 tahun eskalasi kemampuan umat Islam luar biasa. Dari tadinya dengan batu, tahun 87, ingat intifadha dengan batu dan ketapel. Sekarang sudah bisa meluncurkan roket, 7.000 roket ya dalam 15 menit. Dan mereka sudah bisa buat berbagai macam senjata laut, udara dan sebagainya. Ini tentu skenario Allah juga. Padahal Gaza sudah dikepung sejak sekitar tahun 2007. Bayangkan, sejak 2007 dikuasai oleh Hamas. Karena Hamas menang pemilu tahun 2006. Setelah menang, Ismail Haniyeh jadi Perdana Menteri, dikudeta oleh Mahmud Abbas atas suruhan Yahudi. Kemudian habis itu Hamas ambil dengan senjata. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, membebaskan Palestina hanya satu-satu dengan jihad. Tidak bisa dengan diplomasi. Karena Yahudi pembohong. Mereka ada pembohong. Baru 1 detik perjanjian pasti dilanggar. Coba lihat zaman Nabi SAW. Kenapa Nabi usir dari Madinah? Karena mereka suka melanggar janji dan buat onar di negeri Islam. Selama jihad ada, ini kuncinya, Yahudi akan hancur di Palestina. Kecuali mereka bisa mematikan jihad ini. Tapi nggak mungkin, itu kehendak Allah Ta'ala berdasarkan lisan Rasulullah SAW. Satu saat nanti kita, ya Muslim, ya Abdullah, hai Muslim. Rasul nggak katakan ya Arab, ya Arabi, enggak, Muslim. Makanya yang berniat pergi ke sana, seperti 88 hampir dari seluruh dunia ini. Cobalah perhatikan perkembangan dari 87 sampai sekarang. Itu sangat luar biasa. Jadi jangan tertipu kita oleh media bahwa hancur Gaza, hancur ini. Iya memang jihad itu perlu perjuangan, cuma 2 jihad itu. Jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Makanya kita yang punya harta, ayo kita bantu mereka. Dan mereka sudah berjuang dengan harta dan jiwa. Kenapa? Di sana ada Al-Masjidil Aqsa, Ulal Qiblatain, wa Thalithul Haramain. Ada Masjid Aqsa, ada Baitul Maqdis. Dan itu benar-benar murni negeri umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Bukan milik orang Palestina saja. Sama dengan Mekah, bukan milik orang Saudi saja. Madinah bukan milik orang Saudi saja. Ketika Masjidil Haram diserang, pasti umat seluruh dunia akan bondong-bondong ke sana. Ketika Masjid Nabawi Madinah diduduki nanti satu saat umpamanya, seperti Yahudi ini ingin banget ya, karena mau balas dendam karena Nabi SAW, bisa saja. Ingat, umat Islam akan siap berjihad dengan harta dan jiwa. Selama ada bendera jihad ini berkibar di atas bumi ini, tidak akan ada satu bangsa pun yang bisa menunduki umat Islam. Palestina contohnya, Afghanistan contohnya, 20 tahun melawan agresor Amerika dan Eropa, hancur mereka berantakan. Yang menang adalah jihad Afghanistan. Sebelumnya USSR. Bagaimana dulu Soviet menghancurkan Palestina dengan jihad, selesai. Bagaimana Indonesia merdeka dengan jihad. Bagaimana Aljazair merdeka, Tunisia merdeka, Libya merdeka dengan jihad. Makanya mereka ingin berupaya untuk mematikan jihad ini. Yuriduna liyutfi'una Allahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin mematikan senjata atau perjuangan umat Islam dengan lisan dan semua yang mereka miliki. Tapi Allah akan sempurnakan agama ini insyaAllah. Apalagi di akhir zaman ini, umat Islam dijamin Rasulullah SAW akan bangkit dan menang kembali. Sekaranglah kita lihat ciri-cirinya yang sudah luar biasa. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, baca Quran, baca hadis Nabi, kita akan tahu peta percaturan dunia ini dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.